Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya akan melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, penjelasan tentang adabun nikah, etika di dalam pelaksanaan pernikahan. Setelah kita memberikan dalil-dalil tentang perintah menikah, maka selanjutnya kita akan mengemukakan tentang hadis-hadis yang terkait dengan anjuran menikah. Untuk itu mohon disimak bersama dan dikaji bersama kajian kitab Ihya Ulumuddin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal akhbaru, maka adapun beberapa hadis. Wa qauluhu, maka adapun dawuhnya Nabi. Wa amal akhbaru, maka adapun beberapa hadis. Wa qauluhu, maka adapun dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu, adapun nikah, ini hadisnya Nabi. An-nikahu, adapun nikah itu sunnati, termasuk sunnahku, lampahku, lakuku. Faman rohiba an sunnati, faman maka barang siapa rohiba senang, mencintai, an sunnati terhadap sunnahku, perilakuku, bakot rohiba maka sungguh telah mencintai siapa man ani kepada aku. Jadi kalau mengikuti apa yang diajarkan Nabi, maka berarti orang itu telah mencintai sunnah Nabi. Wa qala, dan dawuh sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. An-nikahu adapun sunnah, adapun nikah itu sunnati, menjadi sunnahku. Faman maka adapun barang siapa itu ahabba, mencintai siapa man fitrati, akan fitrahku. Falaisatuna, maka tiada apa sunnah, falaisatuna maka tiada. An-nikahu sunnati, faman ahabba maka barang siapa ahabba yang mencintai fitrati, terhadap fitrahku. Falyastanna, begitu ya. Falyastanna. Jadi saya ulangi lagi dawuhnya Nabi, an-nikahu maka adapun nikah itu sunnati, sunnahku. Faman ahabba fitrati, faman maka adapun barang siapa itu ahabba mencintai siapa man fitrati, akan fitrahku. Falyastanna maka hendaklah mengikuti, ya, maka hendaklah melakukan, maka hendaklah benar-benar melakukan bisunnati, akan sunnahku. Wa qala, dan dawuh aidon sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu taksuru fa inni ubai bikumul umama yaumal qiyamah hatta bisikti. Tanakahu maka saling melaksanakanlah nikah. Tanakahu taksuru, tanakahu taksuru, ya, menikahlah kamu sekalian, taksuru kamu perbanyak. Fa ini maka sesungguhnya aku ubahi sangat bangga bikum terhadap kalian, al umama akan banyak umat-umat. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, hatta bisikti sampai, ya, sampai dengan anak yang guguran. Sekalipun anak-anak itu tidak sampai besar, sekalipun bahwa yang dikandung oleh
istrimu dari hasil pernikahan itu kemudian berguguran, itu kelak dari anak-anak yang lahir baik secara normal maupun secara berguguran, itu semua akan menjadikan kebanggaan buat aku. Tanakahu taksuru, nikahlah taksuru, akan menjadikan banyak. Itu menjadi kebahagiaan, kebanggaan saya. Ya, pada hari kiamat akan umat-umat yang banyak ini. Wa qala dan dawu aidan juga alaihi salam, alaihi mudah-mudahan tetap atas Nabi assalamu adapun keselamatan. Man barang siapa itu rohiba senang siapa man an sunnati. Oh, kalau rohibaan berarti tidak suka. Man barang siapa rohibaan yang tidak suka sunnati akan sunnahku, falaisa maka tiada siapa man itu minni termasuk golongan. Jadi orang yang tidak suka terhadap sunnahku maka bukan termasuk golongan. Wa inna min sunnati, dan sesungguhnya sebagian daripada sunnahku itu an-nikahu, yaitu nikah. Faman ahabbani, faman maka adapun barang siapa itu ahabbani mencintai siapa manni kepadaku, falyastanna maka hendaklah mengikuti, benar-benar mengikuti siapa man bisunnati akan sunnah. Jadi ini kalau rohibafi itu artinya senang, cinta, tapi kalau rohibaan berarti tidak suka atau tidak senang. Wa qala dan dawu sallallahu alaihi wasallam man taraka taswija mukhafatal ilati falaisa minna. Man barang siapa taraka meninggalkan atas wija kawin mukhafatal ilati karena takut miskin, falaisa maka tiada siapa man itu minna termasuk golongan kami. Wa hadza adapun ini itu wa hadza adapun ini hadis. Wa hadza maka adapun ini hadis itu zammah telah mencela li illatil. Wa hadza adapun ini hadis itu zammah telah mencela, atau adapun ini hadis itu zamun sebagai celaan. Wa maka adapun ini hadis itu zamun sebagai celaan, pencelaan li illatil imtinai terhadap alasan ilat menolak nikah. Lali asli tarki, bukan karena dasarnya meninggalkan. Lain orang kalau meninggalkan dengan orang menolak. Jadi ini hadis dicelahkan pada orang yang menolak terhadap pernikahan, bukan hadis yang ditujukan kepada orang yang meninggalkan nikah. Ya, orang yang meninggalkan nikah itu beda dengan orang yang menolak nikah. Kalau orang yang menolak nikah itu artinya orang yang tidak mau melakukan pernikahan memang. Alasannya mungkin diantaranya takut miskin, tadi takut bertanggung jawab. Itu namanya orang menolak, dan itu tercela itu. Dan itu dicela orang-orang seperti itu. Nah, ini bukan dasarnya orang yang meninggalkan, beda dengan orang yang meninggalkan menikah. Orang yang meninggal menikah itu artinya bahwa memang betul-betul dia itu tidak mau menikah itu karena lebih memprioritaskan satu misal ibadah. Ya, satu misal dia lebih memprioritaskan ibadah. Dia tidak ingin kepada wanita. Tapi kalau menolak ini bukan alasannya tadi. Mungkin alasan dia takut bertanggung jawab, takut miskin, ya. Nah, itu yang dimaksudkan hadis ini adalah sebagai wahada. Adapun hadis ini
itu zamun sebagai celaan li illatil imtinai terhadap alasan menolak nikah, la li asli tarki bukan karena dasar meninggalkan pernikahan. Wa qala dan dawuh sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana dza taulin falyatazawwaj. Man barang siapa kana yang ada siapa man dza taulin yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kesempatan, maksudnya taulin itu kemampuan secara ekonomi, falyatazawwaj maka nikahlah. Jangan tidak menikah kalau sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'ah. Man adapun barang siapa istata'a yang mampu, siapa man minkum di antara kalian al ba'ata akan melakukan ba'ah. Ba'ah itu melakukan jima ya. Wal yatazawwaj maka nikahlah fa innahu maka sesungguhnya dengan menikah fa innahu maka sesungguhnya menikah itu awadu bisa mengendorkan lil basori terhadap mata, pandangan mata. Wasonu dan dengan menikah itu bisa memelihara lil farji kepada farjinya seseorang. Waman la waman dan adapun barang siapa lah yang tidak punya kemampuan untuk menikah fal yasum, berarti ba'a ini bisa diartikan secara ekonomi. Jadi man istata'a minkumul ba'a, barang siapa yang punya kemampuan secara ekonomi maka nikah. Waman la dan waman adapun barang siapa lah yang tidak punya kemampuan secara ekonomi fal yasum maka berpuasalah siapa man fa inna shauma maka sesungguhnya puasa lahu bagi man itu wijaun menjadi wija. Ya menjadi wija. Wa adapun ini hadis itu ya dulu menunjukkan ala anna sababat targhibi fi, menunjukkan ya dulu menunjukkan apa hadis ala anna sababat targhibi atas sesungguhnya sebab dianjurkan di dalam menikah itu khauful fasadi, khawatir rusak, khawatir merusak fil aini pada mata, wal farji dan kepada farji. Oleh sebab itu bahwa dengan dianjurkannya menikah, seseorang itu dianjurkan, orang senang menikah itu dalam rangka apa? Dalam rangka biar seseorang itu tidak sampai rusak, yaitu matanya, basornya tidak rusak. Karena rusak, orang melihat perempuan apalagi melihat sesuatu yang menjadi aurat perempuan itu akan merusak terhadap mata. Itu akan mengkhauful fasad, khawatir terjadi kerusakan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa dengan sebab dianjurkannya menikah itu khawatir terjadi kerusakan. Khawatir akan merusak ke mata dan ke farjinya. Wal wija'u adapun istilah wija', adapun wija' itu ibaratun sebuah ungkapan. Anrodil khositaini akan pecahnya dua telur. Kalau istilahnya itu dua telur lah ya, dua perisilan itu. Lil fahli bagi lelaki. Hatta tazula sehingga menjadi hilang apa fuhulatuhu laki-lakiannya lelaki. Bahwa maka adapun istilah wija itu musta'arun sebagai kalimat yang dipinjamkan, kalimat yang dipinjamkan dan diistiarokan, kalimat yang dipinjamkan untuk menunjukkan lidhfi akan kelemahannya anil waqai dari berjima bisaumi di dalam puasa.
Artinya bahwa ketika orang itu ya tidak punya kemampuan secara ekonomi, maka seseorang itu diharuskan atau ikhtiarnya adalah melakukan puasa, karena dengan puasa itu nanti bisa lidhofi anil waqo, dengan istilah wija. Lah wija itu untuk melemahkan, yaitu syahwat, untuk bisa melemahkan syahwat. Lidhofi untuk melemahkan anil waqoi, dari melakukan jima, fisaumi, dengan cara melalui puasa. Jadi kalau diartikan begini, mana adapun barang siapa istato'a yang punya kemampuan minkum diantara kalian al-ba'atah, untuk siapa diantara kalian diberikan kemampuan al-ba'ah secara ekonomi, falyatazawwad, maka nikahlah. Fa'innahu, maka sungguhnya nikah itu awadu, bisa melemeskan lil basori, kepada pandangan mata, wa asadu, dan bisa memelihara lil farji, kepada farji. Waman, dan barang siapa Allah yang tidak punya kemampuan secara ekonomi, falyasum, maka puasalah. Fa inna shauma, maka sesungguhnya dengan puasa, lahu bagiman itu wijaun, menjadi lemah untuk melakukan jima. Artinya tidak punya keinginan, syahwatnya itu menjadi lemah. Adapun hadis ini, adapun ini hadis itu ya dulu menunjukkan ala anna sababat targhibi fi, bahwasanya atas bahwasanya sebab, ya, sebab targhib, sebab mencintai nikah itu dalam rangka khauful fasadi, yaitu khawatir terjadi kerusakan fil aini, pada mata, wal farji, dan farji, dengan cara wija. Wal wijau, adapun wija, wa ibaratun an raddil khosita, ini sebuah ungkapan tentang pecahnya dua telur dil fahli, bagi jenis kelamin laki, hatta tazula, sehingga hilang apa fuhulatuhu, yaitu kelaki-lakiannya. Bahwa maka adapun wija itu musta'arun, kalimat yang dipinjamkan untuk pengertian lidhofi anil waqoi, yaitu karena lemahnya melakukan hubungan seksual, bisaumi, dikarenakan melakukan puasa. Wa qala, dan dawuh Rasulullah sallallahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza atakum, apabila atakum telah datang kepada kalian, siapa man orang, tardaunah, yang kamu semuanya itu ridho atau senang, kamu sudah ikhlas dinawa akan agamanya orang man, wa amanatahu, dan akan amanahnya man. Ini cara mencari mantu, ya, cara mencari mantu buat kita itu. Akhirnya pertimbangannya itu hanya dua. Jadi nggak usah macam-macam pertimbangan kalau ingin cepat punya mantu. Kalau sudah datang kepada kalian orang untuk melamar, untuk mempersunting anaknya sampean, untuk menikahi kepada anaknya sampean, maka cukup, ya, kami lihat dinahu wa amanatahu, agama dan amanahnya. Fazawiju, kalau datang mereka itu dan kamu sudah nerima dengan agama dan akan akhlaknya, amanahnya lelaki itu, maka fazawiju, maka nikahkanlah kalian hu akan man. Illa taf'alu, kalau tidak, illa jika tidak, taf'alu, kamu melakukan, tidak kamu nikahkan hu akan man, takun, maka akan jadi apa, fitnatun, sebuah mara bahaya, fitnah, menjadi fitnah fil ardi, di muka bumi, wa fasadun, dan akan menjadikan kerusakan kabirun yang sangat besar, karena kamu sudah menunda sebuah kebaikan. Sebab kalau ditunda-tunda nanti membahayakan, baik kepada orang lain, orang yang melamar itu, maupun anak Anda. Bisa melakukan apa? Bisa melakukan kriminalitas seksual. Itu termasuk Anda itu membuat kerusakan itu. Wada, adapun ini hadis aidan juga taklilu tarhibi, sebagai alasan tarhib, alasan sebagai taklilu tarhib, alasan
untuk menyenangi nikah, anjuran menikah. Li khaufil fasadi, dalam rangka takut terjadinya kerusakan. Wa qala, dan dawuh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nakaha, man adapun barang siapa itu nakahan nikah, siapa man lillahi karena Allah, wa angkaha dan menikahkan lillahi juga karena Allah, istahaqqa maka akan diberikan hak oleh Allah, wilayat Allah akan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi orang-orang yang menikahkan putranya, yang menikah, dalam hal ini mantu ya, calon suami ini kalau nikah diniatkan karena Allah. Begitu juga para walinya si anak perempuan itu kalau menikahkan juga disyaratkan, dianjurkan karena Allah. Kalau antara yang menikah dan yang menikahkan itu karena Allah, maka istahaqqa wilayat Allah, maka akan diberikan kemampuan oleh Allah. Ketika menghadapi banyak ujian, problematika hidup ke depan itu, kalau pada saat akadnya itu niat, pernikahannya itu awal mulanya niatnya karena ibadah karena Allah, maka semua problematika yang akan datang itu akan diberi solusi oleh Allah, dan Allah yang akan bertanggung jawab. Wa qala, dan dawuh sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja, man adapun barang siapa itu tazawwaja menikah, siapa man faqad ahraza maka sungguh telah memelihara, siapa man syatra dinihi akan separuh agamanya man, falyattaqillah maka takutlah kepada Allah, bisyatri sani pada bagian yang kedua. Jadi orang yang barang siapa yang menikah, maka sesungguhnya orang itu telah memelihara separuh agamanya. Separuh agama itu telah kamu yaitu pelihara. Maka itu takutlah kepada Allah pada bagian kedua. Ya, pada bagian yang kedua itu. Yaitu tentu yang mengasuskan begitu Anda sudah menikah, maka Anda harus menjadi hamba yang bertanggung jawab, hamba yang bisa memimpin, yang bisa mengisi di dalam kehidupan keluarga itu, menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, yang menjadi seorang hamba yang abid. Wada, dan adapun ini hadis aidan juga itu isyaratun sebagai sinyal atau petunjuk ila anna fadilatahu akan sesungguhnya keutamaannya nikah itu li ajli taharruzi minal mukhalafati. Tujuannya nikah itu adalah dalam rangka memelihara minal mukhalafati, dari distorsi moral, dari penyelewengan moral seksual. Dengan menikah insya Allah orang tidak akan melakukan penyimpangan secara seksual. Itu pasti, itu insya Allah itu harapan terbesar dari pernikahan. Insya Allah orang akan banyak terpelihara, sudah tidak akan selingkuh, atau bukan selingkuh, tidak akan distorsi penyelewengan penyelewengan seksual, karena sudah ada tempat. Di samping itu bahwa menikah itu adalah dalam rangka tahassunan, untuk memelihara minal fasadi, dari kerusakan. Karena dengan menikah itu akan terpelihara kehidupan masyarakat, tidak kacau. Andai kan orang tidak menikah, coba bayangkan kumpul kebo sampai punya anak gak jelas, ya, di sebuah komunitas itu tidak diselenggarakan lembaga pernikahan, tentu satu daerah itu akan rusak, akan carut marut untuk menemukan nasab-nasabnya itu repot. Maka dengan menikah itu sebagai cara untuk memelihara dari kerusakan kehidupan ini. Bagana, maka adapun bagana al-mufsidu lidinil mar'i bil ahlak. Bagana, dan ada al-mufsidu yang banyak merusak lidinil mar'i terhadap agamanya seseorang, fil aghlabi pada umumnya itu farjinya mar'i, wabatnuhu dan perutnya mar'i. Bahwa kerusakan yang merusak kepada kerusakan agama seseorang itu, rusaknya beragama kita itu
agama kita itu rusak itu pada umumnya dikarenakan oleh kerusakan farji, alat vital ini, dan kerusakan karena perut tidak bisa menjaga dari makanan haram. Farjinya diumbar, dibiarkan. Perutnya juga begitu juga, tidak jelas makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam perutnya. Waqad kafa, dan sungguhlah, waqad kafa, dan sungguh cukup, bitazwiji, dengan menikah. Waqad kafa, dan cukup, bitazwiji, dengan menikah, ahaduma, akan salah satu dari farji dan perut. Maka dengan menikah itu cukup bisa untuk mengendalikan terhadap apa? Kejahatan farji dan kejahatan perut. Wa qala, dan dawuh sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam, adapun setiap amalnya turunan anak turunannya Nabi Adam itu yang koti akan terputus. Jadi amalnya anak Adam, amalnya manusia itu terputus illa salah sun, kecuali 3. Waladun sholihun, anak yang soleh, yad'u, yang selalu berdoa, lahu, bagi waladun sholih. Ini salah satu hikmah juga, hikmah daripada menikah. Dengan menikah itu maka akan melahirkan anak-anak yang soleh. Karena apa? Karena pada dasar semua amal perbuatan manusia itu akan terputus ketika sudah meninggal, itu sudah terputus. Kecuali 3, di antara 3 itu adalah waladun sholihun yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada, yad'u, yang selalu mendoakan siapa? Anak, lahu, kepada orang tua. Al hadisu, adapun hadis, wala yusalu, dan tidak akan pernah sampai ila hada, untuk memperoleh anak yang soleh, illa bin nikahi, kecuali dengan cara nikah. Bagaimana akan lahir anak-anak yang soleh kalau kita tidak menikah? Maka dengan menikah itulah sebagai perantara atau wasilah akan mendatangkan, akan menghadirkan, akan memperoleh, yaitu anak-anak yang soleh. Maka ini penting, nikah itu menjadi sesuatu yang wajib akhirnya. Ya, tidak ada jalan lain kecuali harus menikah. Dengan menikah itu harapannya kita punya simpanan yang akan terus mengalir. Dari simpanan itu berupa doa-doanya anak soleh. Wa amal asaru, maka adapun beberapa asarnya sahabat. Wa qala, maka dawuh siapa? Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, la yumna'u, tidak terlarang, tidak tercegah menikahi, dari melakukan pernikahan, illa ajzun au fujurun, kecuali apa? Kecuali karena lemah, au fujurun, atau orang yang melakukan apa ya, kelacutan, fujur ya. Jadi dilaranglah. La yumna'u, tidak dilarang. Nikah itu tidak dilarang kecuali orang yang memang lemah, baik secara fisik, lemahnya fisik, maupun secara ekonomi. Au fujurun, atau pelaku fujur, maksiat. Karena walaupun ini punya kemampuan, tapi kalau orangnya sifatnya itu jelek, ya, orang yang ahli maksiat itu juga akan membuat madorot dari pernikahannya itu. Maka itu 2 golongan ini yang dilarang untuk nikah. Babayana, maka menjelaskan siapa? Sayyidina Umar, an-nadina. Fabayana, maka menjelaskan siapa Umar, an-nadina, sesungguhnya agama itu ghairu mani'in, tidak mencegah minhu, dari nikah. Sesungguhnya agama itu tidak mencegah, sekalipun dikecualikan karena orang yang lemah atau fujur, itu pada dasarnya bahwa agama itu tidak mencegah orang nikah. Tetapi kan juga harus mengerti orang itu akan tujuan menikah. Ya. Wa hasara, dan telah membatasi
siapa Umar al-mani'a akan larangan menikah itu fi amro ini dua perkara madmuani yang tercela, yaitu ajzun au usyurun. Tetapi sekalipun demikian Sayyidina Umar itu membatasi wahasoro dan membatasi siapa Umar al-mani akan larangan di dalam menikah itu karena dua perkara yang tercela, karena dianggap tercela itu ajzun dan ujur itu. Wa qala, dan dawuh siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, layatimu tidak akan sempurna apa nuskun nasiki, ibadahnya orang yang ibadah, hatta yatazawaja, sehingga menikah siapa nasik. Yahtamilu, mengandung makna annahu, bahwasanya seseorang yang beribadah ja'alahu, telah menjadikan siapa nasik hu akan ibadahnya itu minan nuski, dari ibadahnya, wa tatimmatan, dan menjadi sempurna, ya, wa tatimmatan, dan jadi sempurna lahu bagi si nasik. Artinya begini, bahwa ibadah seseorang itu, ibadah apapun itu tidak akan pernah menggapai kesempurnaan sehingga seseorang itu menikah. Mengandung makna bahwa dengan menjadikan nikah, ya, bagian dari ibadah, ja'alahu annahu, sesungguhnya nasik, ja'alahu telah menjadikan nasik hu akan menikah minan nuski, bagian dari ibadah, wa tatimmatan, menjadi penyempurna lahu bagi nasik. Karena dengan menikah itu bahwa ibadah itu menjadi sempurna, begitu maksudnya. Walakin adh-dhahir, akan tetapi adh-dhahir, walakin adh-dhahir, akan tetapi secara nyata, annahu, bahwasanya yang nyata, arodabi, yang dimaksudkan, annahu, sesungguhnya seseorang itu layaslimu, tidak akan pernah selamat apa kolbu, hatinya seseorang, ya, liwalabitis syahwati, untuk mengalahkan syahwat, illa bitazwiji, kecuali dengan cara menikah. Ini sebagai bukti, ya, sebagai bukti nyata. Walakin adh-dhahir, tapi yang nyata, bahwa dengan yang dimaksudkan bahwa seseorang itu layas limu, tidak akan pernah selamat apa kolbu, hatinya seseorang itu, liwalabati syahwati, akan bisa mengalahkan syahwat, tidak akan pernah selamat hati seseorang itu dari dahsyatnya syahwat, tidak akan bisa selamat apa kolbu, hatinya seseorang, liwalabati syahwati, untuk mengalahkan syahwat, illa bitaswiji, kecuali dengan menikah. Jadi sulit orang untuk menang dari syahwat itu. Kalau hanya sekedar beribadah itu sulit. Kalau dikalahkan dengan zikir wirid sulit. Ya, kalau waktu zikir, wiridan, baca Quran di tempat tertentu. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, dari tempat mihrabnya, dia berzikir selesai, ketika dia keluar melihat wanita, maka yang muncul adalah syahwat, dan syahwat itu sulit untuk ditaklukkan, tidak bisa. Artinya sulit ditaklukkan dengan cara zikir, wirid, ya, sulit, kecuali hanya bisa diantaranya ketika syahwat kepada wanita itu, kecuali dengan cara menikah. Wa la yatimu, dan tidak akan sempurna apa nusku ibadah, illa bi farohil qalbi, kecuali dengan mengosongkan hati. Sehingga kalau tidak menikah itu juga tidak akan bisa sempurna ibadahnya, karena ibadahnya itu kalau sudah melihat perempuan dan muncul nafsu, pada saat ibadah pun itu bisa teringat nanti, dan itu sangat mempengaruhi terhadap kekhusyuan seseorang. Maka itu walayatimu, dan tidak sempurna anusku ibadah itu illa bifarohil qalbi, kecuali dengan mengosongkan hati. Nah, mengosongkan hati itu
barulah disebut dengan ibadah yang sempurna. Terutama atas syahwat kepada perempuan. Sulit untuk menjadikan ketika mata kita sudah pernah melihat perempuan cantik, apalagi melihat auratnya, apalagi nafsu kita besar. Pada saat kita sholat atau kita mau berangkat ke masjid, melihat auratnya perempuan yang cantik tadi dengan syahwat itu tidak bisa membuat khusyuk kita. Ya, maka tidak ada lain cara agar supaya hati kita khusyuk itu, maka dengan cara diberi obat syahwat kita itu, diberi makanan yang namanya adalah dengan menikah. Walidzalika, oleh karena itu, karena ada itu ya jema'u telah mengumpulkan. Ya, walidzalika, oleh karena itu, karena ada itu ya jema'u telah mengumpulkan siapa Ibnu Abbas gilmanahu akan budak-budaknya lama adraku ketika mereka menemui Ikrimah, yaitu Ikrimah wa Quraibah dan Quraibah wa Wairuma dan selain keduanya, wa yaqulu dan bilang dan berkata siapa Ibnu Abbas. Jadi ketika Ibnu Abbas itu mengumpulkan para budak, di mana ketika itu para budak itu menemui, telah bertemu Ikrimah, Quraibah dan yang lain ketemu. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa yaqulu dan berkata Ibnu Abbas, in aradtum nikah, in aradtum jika kamu sekalian pengen an nikah, angkah tukum maka aku akan menikahkan kalian. Sudah, kalau kamu sudah kenal, kamu sudah saling mengetahui, ya, di antara budak-budaknya bilangi kamu sudah kenal sama Ikrimah dan yang lain-lain itu, maka jika kamu pengen menikah, maka angkah tukum aku akan nikahkan. Fainal abda, karena ini resikonya, fainal abda maka sungguhnya hamba, idza zana apabila berzina siapa hamba, nuzia maka tercabut apa imanu imannya min qalbihi dari hati. Sebab hamba itu kalau sudah melakukan perzinahan maka akan menjadi hilang, akan tercabut iman itu dari hatinya. Dan ini resiko, ini bahaya ini. Daripada kamu itu imanmu hilang, maka lebih bagus kamu itu menikah. Karena resiko itu kalau sudah kamu kenal perempuan dan perempuan itu membuat kamu tertarik sama dia, maka jangan lama-lama untuk menunggu, ya, cepat untuk menikahinya. Karena dikhawatirkan kalau Anda itu melakukan zina, maka akan tercabut iman Anda dari hatinya. Wakana dan ada siapa Ibnu Mas'ud, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaqulu dawu siapa Ibnu Mas'ud, laulam yabqa, andaikan tidak ada waktu, andaikan tiada tersisa min umri dari umurku, illa asyratu ayamin kecuali hanya 10 hari. La ahbabtu maka aku pengen an atazawwaja, agar aku bisa menikah. Likailah agar supaya tiada alqallah aku bertemu Allah azban dalam keadaan membujang. Jadi Ibnu Mas'ud pernah menyatakan, berkata dengan mengeluarkan statement begini, andaikan ya umurku itu tidak sampai kecuali hanya 10 hari. Ya, andaikan umurku itu hanya cuma 10 hari, maka aku tetap yang ingin aku lakukan adalah aku ingin menikah. Likailah ulkillah, agar supaya aku tidak bertemu Allah dengan Allah azban dalam keadaan bujang atau tidak punya istri. Wa mata dan telah mati siapa imrotani, 2 perempuannya, 2 istrinya. Li Mu'adz bin Jabal, yaitu istri daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, fitaun dalam atau ditimpa yaitu penyakit taun. Wa kana dan ada wa adapun Mu'adz aidon juga itu matunan juga kena taun. Jadi dulu itu Mu'adz itu punya 2 istri.
Meninggal dua-duanya tertimpa musibah taun, dan ternyata beliau juga Mu'adz bin Jabal juga kena taun. Faqala, dan dawuh siapa Mu'adz bin Jabal, zawijuni, nikahkanlah kalian nih kepadaku, karena istriku sudah meninggal dua-duanya, aku nikahkan. Karena apa? Fa ini, maka sungguhnya aku itu akrohu, nggak sukaan alkillah, untuk bertemu pada Allah azban dalam keadaan memuja. Wada dapat ini minhuma, dari keduanya yaitu siapa namanya, keduanya Ibnu Abbas dengan antara Ibnu Mas'ud dan siapa itu Mu'adz bin Jabal. Wada adapun ini cerita minhuma, dari keduanya yaitu Ibnu Mas'ud dan Mu'adz bin Jabal, itu ya dulu menunjukkan ala annahuma ra'aya fin nikah, ala annahuma, atas keduanya itu ra'aya telah melihat fin nikahi, di dalam pernikahan, fadlan, akan keutamaan, lamin taharruzi an wa ilati syahwati, bukan lamin haisut taharruzu, bukan dari sisi memelihara an wa ilati syahwati, dari yaitu bahayanya syahwat. Jadi beliau berdua itu menikah itu bukan karena takut nanti melakukan penyelewengan seksual, tidak. Kalau urusan itu beliau bisa memelihara dari penyelewengan, dia bisa dengan ibadah beliau, seorang sahabat beliau itu bisa. Bukan itu yang menjadi pandangan beliau, alasan resening, istilah bahasa sekarang resening, alasan untuk menikahnya yaitu Ibnu Mas'ud dan Mu'adz bin Jabal, itu alasannya bukan karena pengen dengan menikah itu agar terhindar dari perbuatan zina, bukan, tetapi karena beliau melihat reasoningnya atau alasannya karena melihat bahwa pernikahan itu luar biasa akan keutamaan-keutamaannya. Wagana, dan ada siapa Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar begitu juga, itu yuksiru, memperbanyak siapa Umar an nikah, wa yaqulu, dan berkata siapa Umar, ma atazawwaju, ma tiada atazawwaju, aku menikah illa li ajlil walad, kecuali karena ingin punya anak. Begitu juga saya menikah berkali-kali itu bukan apa, saya bukan karena nafsu, tetapi saya ingin itu karena ingin banyak anak, seperti yang diidam-idamkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan bagus ini. Wagana, dan ada siapa batu sahabati, sebagian para sahabat, qad ing qata'a, sungguh telah memutuskan diri itu untuk ya tidak mau ngapa-ngapain lah, hanya meluluh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallam, ahdama yukhdimuhu ing qata'a ila Rasulillah yukhdimu khali, melayani siapa ba'du sahabat kepada Rasulullah. Wa yabi wa apa itu? Wa yabi itu dan pengen nginep indahu, di dalamnya Rasulullah, dihajatin, karena satu kepentingan. Ada sebagian sahabat itu memutuskan diri untuk melayani Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah, dan dia nginep di sisi Rasulullah karena sebuah kepentingan. Intorokatku, ketika datang kebutuhannya kepada Rasulullah, dia nginep di situ, ya, karena punya kepentingan dia. Faqala, dan kemudian bertanya tahu kepada si ba'dus sahabat, siapa Rasulullah SAW, ala tatazawwaj, apakah kamu tidak ingin nikah? Faqala, maka jawab, ya Rasulullah, ini fakirun la syai'ali, ya Rasul, saya ini fakir, la syai'ati, ada sesuatu li yang aku miliki,
Wa angkotiu dan aku putuskan an khidmatika untuk menjadi pelayanmu. Fasakata maka kemudian Nabi diam. Summa ada kemudian kembali sanian, yaitu mengucapkan ucapan yang kedua, yaitu ala tatazawwad, apakah kamu tidak pengen nikah? Wa ada maka kemudian mengulang al jawabah akan jawabannya. Summa tafakkara kemudian mulai berpikir siapa as-sahabi, yaitu sahabat tadi. Wa qala dan berkata, wallahi demi Allah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah la Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah sallam itu alamu, jauh lebih mengetahui bima akan sesuatu yuslihuni yang menjadikan bagus ini kepada aku fid dunya akan duniaku wa akhirati dan akhiratku. Wama dan sesuatu yuqarribuni yang bisa menjadikan dekat nih kepadaku ilallah, kepada Allah, mini dari aku. Walain qala dan andaikan berkata li kepadaku, ain lain qala dan jika berkata siapa Nabi li kepadaku asalisata, yaitu tawaran yang ketiga, laaf alana, pasti aku akan melakukannya, aku akan menikah. Faqala maka kemudian matur daul Nabi lau kepada sahabat as-salisata yang ketiga, ala tatazawwaj, apakah kamu tidak pengen nikah? Qala maka jawab fakultu ya Rasulullah, maka aku jawab ya Rasulullah zawwajani, kalau begitu nikahkan aku ya Rasul. Qala idhab ila bani fulan, kalau begitu qala daul Rasulullah idhab pergilah ila bani fulan, ke bani fulan. Fakul dan katakan inna Rasulullah sallam ya'murukum an tuzawwijuni, inna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallam itu ya'murukum telah memerintahkan siapa Rasulkum kepada kalian an tuzawwiju agar supaya kalian itu menikahkan nih kepadaku fatatakum akan anak-anak putri-putrimu semua. Ini kalau kamu pengen nikah, kamu aku akan nikahkan, pergi kamu ke si fulan, kamu katakanlah bahwa Rasulullah SAW memerintah kepada kamu sekalian, bilang Rasulullah memerintah kepada kamu sekalian kaum agar supaya kamu itu menikahkan aku dengan siapa? Putri-putrimu. Qala kemudian hadis ini berkata menjelaskan qala dawuh rawi hadis, fakultu maka saya tanya ya Rasulullah la syai'ali, fakultu maka matur ya Rasulullah la syai'ali, saya tidak punya apa-apa. Faqala maka dawuh Rasulullah bi ashabi kepada para sahabatnya Nabi, ijma'u kumpulkanlah, kumpulkan semua li akhikum untuk saudara kamu, ini bantu saudara kamu mau menikah ya, kamu bantu wuznan watin minadz dzahab, yaitu seberat apa itu biji kurma min dzahabin dari emas, kamu bantu beri yaitu biji kurma yang terbuat seberat biji kurma yang dari kubuat. Wajah mau maka kemudian mengumpulkan sahabatnya Nabi lahu untuk sahabat yang mau nikah. Fadhabu maka kemudian pergi ya siapa para sahabat itu dengan sahabat yang mau nikah itu ilal qaumi menuju kaum. Fa'ankihu maka kemudian mengucap fa'ankihu maka nikahkanlah kalian hu akan orang ini, sahabat yang mau nikah itu. Fa'ankihu maka nikahkanlah ya hu akan sahabat yang mau nikah itu. Faqala lahu, faqala maka matur lahu kepada si bocah tadi, si sahabat bocah. Faqala maka dawuh lahu kepada sebagian sahabat itu aulim ya. Faqala maka dawuh Nabi lahu kepada sahabat tadi, sahabat yang menikah, aulim kamu walimahan, aulim wa jama'u fangkihu maka nikahkanlah. Faqala maka dawuh Nabi lahu kepada sahabat tadi aulim ya walimahanlah, wa jama'u dan kemudian para sahabat mengumpulkan lagi ya, mengumpulkan urunan lahu untuk
sahabat yang mau nikah itu, wa jama'u kemudian mengumpulkan lahu minal ashabi dari sahabat syatan, yaitu kambing, satu kambing lil walimati untuk melaksanakan walimah. Masya Allah, gotong royongnya luar biasa. Ini perlu dibantu kalau ada orang tidak mampu ingin menikah, sampai mas kawinnya, sampai biaya walimahnya, kalau memang tidak mampu maka kita harus membantu. Karena dengan menyelamatkan orang agar menikah itu, orang dengan menikah itu menyelamatkan dari jurang perzinan, itu yang lebih utama. Ya, itu yang lebih utama. Insyaallah kajian ini kita akan lanjutkan kembali karena ini juga sudah malam. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.